Di dunia digital yang serba cepat ini, ide brilian Anda itu, bisa ditiru dalam sekejap mata. Jadi gimana dong caranya kita melindungi aset kita yang paling berharga, yaitu kreativitas? Pertanyaan ini penting banget. Dan hari ini, kita akan coba cari tahu cara membangun benteng untuk melindunginya. Coba deh ingat-ingat lagi proyek yang bikin Anda begadang semalaman, barisan kode rumit yang akhirnya berhasil Anda pecahkan, atau mungkin desain revolusioner yang Anda buat. Kira-kira berapa nilainya? Di dunia nyata, nilainya itu bisa jadi sangat besar. Itulah kenapa kita harus banget tahu cara menjaganya. Nah, ini dia nih paradoks zaman digital yang kadang bikin pusing. Sebuah karya yang mungkin risetnya aja butuh miliaran rupiah, bisa digandakan dalam hitungan detik, dan biayanya nol. Tanpa perlindungan yang pas, semua investasi waktu, tenaga, dan uang itu bisa hilang gitu aja. Jadi, coba bayangin ide Anda itu kayak peti harta karun. Seperti harta karun pada umumnya, dia butuh benteng yang kokoh buat melindunginya dari para penjara kan? Nah, di dunia inovasi, benteng itu namanya hak kekayaan intelektual. Oke, sekarang kita mulai bangun benteng kita ya. Kita mulai dari fondasinya dulu. Kita akan coba pahami kenapa ide Anda itu berharga banget. Dan apa sih sebenarnya hak kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat HKI itu? Penting banget buat dicatat nih. HKI itu bukan buat ngerem inovasi atau menghambat ilmu pengetahuan loh. Justru sebaliknya. Ini tuh semacam insentif biar orang terus semangat berinovasi. Coba bayangin, kalau kerja keras kita nggak dihargai, semangat buat menciptakan hal baru pasti bakal padam kan? Oke, fondasi udah. Sekarang waktunya kita bangun dua tembok utama benteng kita. Dua-duanya sama-sama penting, tapi mereka melindungi hal yang sangat berbeda. Yang satu hak cipta, yang satu lagi paten. Paham bedanya? Itu kunci strategi perlindungan Anda. Nah ini nih konsep yang paling penting buat dipahami. Hak cipta itu melindungi ekspresinya, bukan idenya. Maksudnya gimana? Gini, Anda nggak bisa ngeklaim hak cipta atas ide aplikasi buat ngitung kalori, tapi Anda otomatis punya hak cipta atas barisan kode unik yang Anda tulis untuk membuat aplikasi itu. Paten itu bisa dibilang kayak kontrak sosial antara penemu sama masyarakat. Anda sebagai penemu dapat hak eksklusif buat waktu yang terbatas, sebagai imbalannya setelah patennya berakhir, masyarakat dapat ilmunya. Ini cara yang cerdas banget buat mastiin pengetahuan itu terus maju dan berkembang. Nah, biar lebih jelas lagi, kita lihat perbandingannya langsung di tabel ini. Hak cipta itu melindungi ekspresi, kayak kode atau tulisan, dan Anda dapat pelindungannya secara otomatis pas karya itu jadi. Sementara paten itu melindungi fungsi atau penemuan teknis, dan ini harus didaftarkan dulu ke pemerintah. Kekuatannya juga beda, paten itu lebih kuat, tapi durasinya cuma 20 tahun. Kalau hak cipta bisa seumur hidup penciptanya plus puluhan tahun. Jadi pertanyaannya balik lagi ke Anda. Anda mau melindungi seninya atau fungsinya dari karya Anda? Tembok utama udah berdiri, tapi benteng yang hebat itu butuh lebih dari sekedar tembok kan? Perlu ada ruang rahasia dan bendera kebanggaan. Nah, di dunia HKI, itu adalah rahasia dagang dan merek dagang. Coba pikirin deh, algoritma Google, salah satu aset paling berharga di planet ini. Tapi, tahu nggak, dia nggak dipatenkan. Cara melindunginya adalah dengan menjaganya sebagai rahasia. Kadang-kadang, benteng terbaik itu justru adalah keheningan. Kerennya rahasia dagang itu apa? Dia bisa awet selamanya, nggak kayak paten. Tapi, ada tapinya nih, risikonya gede banget. Anda harus menjaganya mati-matian. Sekali aja rahasia itu bocor, perlindungannya hilang, selamanya. Coba lihat logo Apple yang kegigit. Kita semua langsung tahu itu produk apa kan? Itu bukan cuma gambar. Itu adalah janji kualitas, reputasi, dan identitas sebuah merek. Nah, itulah kekuatan sebuah merek dagang. Dia adalah wajah sekaligus bendera dari benteng inovasi Anda. Oke, dari tadi kan kita ngomongin soal bangun tembok, pasang pagar, pokoknya melindungi ide kita. Tapi, gimana kalau ada cara pandang yang beda banget? Gimana kalau tujuannya bukan membangun benteng yang tertutup, tapi justru membuka gerbang lebar-lebar untuk kolaborasi? Nah, selamat datang di dunia open source. Nah, disinilah letak kejeniusan copyleft. Konsep ini tuh kayak ngehack hukum hak cipta itu sendiri. Jadi alat yang biasanya dipakai buat mengunci sebuah karya, sama copyleft malah dipakai buat memaksa keterbukaan itu terjaga selamanya. Brilian kan? 4 kebebasan ini adalah jantung dari gerakan free software. Dan pendirinya selalu nekenin, free di sini tuh maksudnya freedom, kebebasan. Kayak kebebasan berpendapat, bukan gratis seperti dalam bir gratis. Ini semua tentang kemerdekaan untuk menjalankan, mempelajari, membagikan dan memodifikasi program, bukan soal harganya. Oke, kita udah bangun benteng. Bahkan kita udah belajar cara membuka gerbangnya buat kebaikan bersama. Sekarang,
Ayo kita lihat sisi gelapnya. Apa yang terjadi kalau ada orang yang sengaja nerobos benteng itu secara ilegal? Yuk kita bahas soal pembajakan. Angka ini, jujur, bikin merinding. 90%. Bayangin, hampir semua software bajakan itu kemungkinan besar isinya malware tersembunyi. Jadi kata gratis di sini seringkali berarti Anda membayarnya dengan keamanan data pribadi Anda. Anda bukan cuma download software, tapi juga membuka pintu lebar-lebar buat para peretas. Sering banget kita dengar mitos kalau pembajakan itu cuma ngerugiin perusahaan-perusahaan raksasa. Padahal, faktanya ini menciptakan lingkaran setan yang merugikan semua orang. Mulai dari kreator yang jadi kehilangan motivasi, sampai kita sebagai konsumen jujur yang ujung-ujungnya harus bayar lebih mahal. Jadi, gimana semua potongan puzzle ini nyambung? Mari kita rangkum dan lihat gambaran besarnya. Karena ternyata pilihan kita, sekecil apapun itu, punya dampak yang luar biasa besar bagi kesehatan seluruh ekosistem digital kita. Dan tabel ini nunjukin dengan jelas banget gimana efek dominonya bekerja. Pelanggaran HKI itu dampaknya bukan cuma ke diri kita pribadi, misalnya komputer kena malware, tapi juga ke masyarakat luas, mulai dari investasi yang menurun sampai hilangnya kepercayaan global. Ini bukan masalah sepele, ini masalah fundamental buat masa depan digital kita bersama. Dan buat penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang mungkin bakal terus kita pikirin ke depannya. Di era AI yang bisa belajar dari semua hal yang ada di internet, gimana caranya kita mendefinisikan apa itu ciptaan asli? Dan yang lebih penting, harta karun milik siapa yang akan kita pilih untuk dilindungi selanjutnya? Benteng yang kita bangun hari ini harus siap menghadapi tantangan hari esok.